Matar bicara konsisten, istiqomah, mengajak khususon orang Betawi mengenal adat tradisi Betawi. Karena banyak adat tradisi Betawi yang udah hilang, dimakan zaman, diburu, diberangus oleh budaya-budaya modern. Saya sebagai pegiat budaya Betawi tetap akan mempertahankan dan mengangkat tradisi budaya Betawi, mengajak semua orang Betawi khususnya kembali. Karena tradisi Betawi ini dekat dengan atau beririsan dengan ajaran-ajaran agama. Kali ini saya mengajak semua orang untuk mengingat kembali, untuk mengangkat kembali tradisi khataman Quran. Di dalam kehidupan masyarakat Betawi tempo dulu, anak-anak Betawi yang belajar ngaji sama ustadz di langgar atau di musola itu dengan berbagai metode klasik pada saat itu akan menghasilkan anak-anak yang memiliki kemampuan membaca Quran. Memang sementara kita akan bicara tentang khatam, bukan hafiz, bukan hafal. Karena khatam Quran ini juga cukup lama, mulai dari alif ba ta dan belajar tajwid dan sebagainya hingga mengenal bacaan Quran. Biasanya setelah kira-kira setahun dengan kecerdasan anak akan berhasil atau akan tuntas khataman Qur'annya. Zaman dulu seorang anak yang merasa sudah khatam Quran bilang sama babinya, "Be, saya ini udah khatam Quran. Apa mau dirayain apa enggak? Kan adatnya kita kudu nebus kepada ustadz dari hasil semacam ijazah dalam artian metafisik. Karena saya udah khatam Quran." Babi akan tanya, "Jadi Mamat udah tamat?" "Udah, Be." "Oh, kalau gitu gampang, Babe tetap jagain nih tradisi khataman Quran. Nanti Babe temuin ustadz." Biasanya si bapak akan temui ustadz dan bicara, "Apa iya si Mamat udah khatam Quran?" Si ustadz menjelaskan bahwa memang Mamat anak yang rajin dan pintar. Kalau yang bandel, yang ini mah lama, dia cepat kelar khatam Quran. Jadi Mamat udah khatam nih? Enggak salah lagi, Pak. "Oh, alhamdulillah Ustadz. Nih, saya bawa ayam jago buat Ustadz." "Maksudnya apa?" kata Pak Ustadz. "Ya, di adat kita dikenal nebus kalau anak udah kelar khatam Quran." "Alhamdulillah, saya terima nih ya. Semoga si Mamat makin berkah, makin pintar baca Quran dan makin lama makin bisa hafal surat dan ayat-ayat yang banyak." Terus kata Ustadz, "Jadi emang Ustadz biasanya kita bikin acara kepada si anak biar dia girang, biar dia termotivasi buat semangat belajar Quran yang lebih dalam lagi." "Emangnya kapan mau diadain?" "Ya rencananya sih malam Sabtu di rumah. Tapi kita mulai dari langgar ini, musola ini, ya kan." "Oh, boleh deh," katanya. Kemudian pada waktunya sekitar habis maghrib, Mamat diantar sama orang tua saudaranya datengin musola atau langgar. Nah, di sana Mamat disambut sama ketimpring, sama selawat, sama tahlil. Kira-kira Isya dari musola rombongan datengin rumah.
Kalau rumahnya jauh ya memang biasanya naik kuda atau delman, tapi kalau timbang dekat mah jalan kaki. Rombongan dari musola itu menuju rumah. Pas sampai rumah itu udah disiapin, ya kan? Pertama tentu aja disundutin petasan tuh kayak orang kawin, ya enggak. Kemudian semua rombongan dipersilahkan duduk karena dikasih tikar yang udah digelar, ya kan. Si Mamat yang udah diriasin kayak pengantin sunat biasa itu, pakai gamis, kopiah haji, kemudian tasbih, ya enggak. Berikutnya si Mamat dikasih tempat duduk kayak raja karena lagi dihormatin, lagi diberikan gelar khatam Quran. Kemudian protokol buka acara dengan surat Al-Fatihah, sambutan tuan rumah, sahibul bait, ucapan terima kasih dan ngejelasin maksud dari acara ini. Berikut Ustadz guru ngajinya memimpin upacara lagi-lagi dengan Ummul Quran. Ya. Si Mamat kemudian diminta baca surah-surah pendek yang tentu saja untuk urusan ini Mamat hafal. Kira-kira ada 10 sampai 13 surat. Lumayan. Kelar si Mamat baca surat-surat pendek atau yang ada di dalam juz Amma, barulah kemudian dilakukan rawahan atau tahlilan, semua ikut, ya enggak. Doa khatam Quran sendiri itu ada yang tentu saja masing-masing ustadz punya gacoannya. Habis itu barulah dibacain riwayat atau pembacaan Maulid Nabi, ya kan, macam-macam deh. Yang pilihan yang enak, yang suka, yang menjadi gacoannya si guru ngaji. Habis baca Maulid tentu ditutup sama doa Maulid. Kira-kira 5 menit sampai 10 menit si ustadz guru ngajinya si Mamat dikasih kesempatan ceramah, tausiah, nasihat buat yang hadir, buat bapak-bapaknya agar anak-anaknya semangat menjadi pembaca Quran yang baik, khatam Quran dalam pengajiannya, syukur-syukur berlanjut pada hafalan Quran. Yang paling akhir doa penutup yang pendek deh tuh, doa tabu jagat biasanya. Kelar itu tuan rumah keluarin deh tuh berkat. Biasa ada berkat yang isi nasi dan lauk pauk. Setelah itu barulah pulang bubar. Jadi yang saya maksud adalah sekarang ini orang udah nggak peduli, apalagi anak-anak cuma disekolahin di PAUD dengan cara ikro, kemudian tidak membangkitkan semangat. Jadi ada tradisi khataman Quran justru adalah motivasi memberi semangat buat anak terus lanjut belajar Quran. Ini adalah salah satu adat tradisi Betawi yang udah hilang. Yang mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini ada tradisi Betawi hidup kembali dan keluarga-keluarga orang Betawi, anak-anak orang Betawi enggak selalu main gadget, main HP, enggak, tapi kembali belajar Quran di musola-musola dan guru ngajinya yang pas, yang enggak ribet, enggak pakai macem-macem ngajarin paham ini itu. Yang penting Quran, baca Quran, khatam Quran. Karena urusan lain misalnya fikih, tauhid tentu bakal belajar sama guru ngaji yang lain. Buat orang Betawi
saya kembali mengingatkan bahwa ini adalah kemuliaan dari adat tradisi Betawi yang kalau terus menerus dan banyak dilakukan, maka keluarga-keluarga kita dapat cahaya dari langit, karena anak-anak kita khatam Quran, walaupun nanti dilanjutin dengan hafalan-hafalan tahfiz Quran, walaupun beberapa surah saja. Saya mengajak tokoh-tokoh Betawi, mengajak ormas-ormas Betawi, jangan sibuk urusan dunia, urusan keluarga yang dekat sama Allah, yang ingin meneruskan cita-cita perjuangan Rasulullah, memasukkan ayat-ayat Quran dalam rumah dari apa yang didapat oleh anak-anak kita ketika belajar di langgar atau musola. Adat tradisi Betawi yang udah hilang ini sangat disayangkan. Saya hanya bisa menghimbau, mengajak kembali, kalau benar ngaku Betawi, kalau benar cinta sama budaya Betawi, ada tradisi Betawi yang benar-benar tidak mengganggu jalan kehidupan, kudu diangkat. Inilah marwah Betawi, inilah harkat martabat Betawi. Jadi kalaupun udah hilang, yuk kita hidupin lagi. Kalau nggak mau, ya apes deh nih kaum Betawi. Lama-lama seluruh adat, seluruh budaya adat dan tradisi Betawi bakal hilang. Paling kagak dari apa yang saya sampaikan, salah satunya yang tidak boleh hilang semestinya seharusnya adalah khataman Quran. Karena kita semua berharap bahwa anak-anak kita cinta Quran, mau belajar Al-Quran. Kemudian kita orang tua memberikan semangat, motivasi. Upacara adat tradisi ini sekedar untuk memotivasi. Janganlah bicara macam-macam, ini bid'ah, itu bid'ah. Tapi ini ada tradisi yang tidak melanggar. Tidak melanggar sunatullah, sunnah Rasul, tidak. Mari wahai kaum Betawi, jangan sibuk pada urusan duniai, dan kita semua harus menjaga, melestarikan, mengangkat kembali adat tradisi Betawi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, meridhoi usaha kita bersama kembali menjaga tradisi Betawi. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.